Selamat pagi pendengar Kio FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mei dalam Kio News Pagi. Pada pagi hari ini saya akan menemani Anda, para pendengar setia Kio FM selama 1 jam ke depan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyimak beberapa berita tentang COVID. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di beberapa negara khususnya Indonesia sedang mengalami masa pandemi karena COVID-19 semakin menyebar. Dan virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tapi juga mengubah cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi bersama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Dan wabah corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah gereja, masjid, kuil, dan sinagoga mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran COVID-19. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu tempat ibadah, yaitu di sebuah gereja. Dan saya saat ini sedang bersama staf sekretariat atau pegawai gereja tersebut. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dampak pandemi ini terhadap tata cara ibadahnya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak boleh diperkenalkan diri dulu? Nama saya Nova Parusip. Saya salah satu staf administrasi di HKBP Kota Bumi. Ya. Mbak, saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa dampak COVID ini terhadap tata cara ibadah di gereja? Yang pasti dampaknya terhadap tata ibadah selama pandemi ini sangat berpengaruh ya. Kita yang awalnya durasinya misalnya 2 jam ibadah itu harus dikurangi jadi 1 jam. Kalau untuk acaranya sendiri itu urutannya tidak berpengaruh sih, tapi yang berpengaruh itu ada beberapa yang harus kita kurangi. Misalnya nyanyiannya 2 ayat kita kurangi jadi 1 ayat seperti itu. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, seperti apa layanan gereja terhadap di tengah pandemi corona ini? Pelayanan. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, tapi banyak yang nggak seperti dulu gitu. Jadi seperti pelayanan yang melibatkan banyak orang itu sudah banyak yang dikurangi seperti itu. Terus selanjutnya, apakah gereja atau pengurus gereja ikut bertanggung jawab untuk bendungan penularan COVID-19 ini? Ya pasti kita bertanggung jawab dan berusaha supaya tidak terjadi penularan di antara jemaat. Salah satu caranya dulu sebelum PPKM kita ibadah tempat duduknya dibatasi, terus kita buat satgas COVID-19 untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan. Setelah PPKM kita mengusahakan supaya tidak ada ibadah diganti dengan live streaming setiap minggu gitu, seperti itu. Dan apakah gereja menerapkan disiplin protokol kesehatan sama ibadah? Pasti. Contohnya seperti gereja pasti menerapkan protokol yang ketat. Contohnya seperti masuk ke gereja, cuci tangan dulu, terus kita bentuk satgas COVID. Nanti mereka yang bertugas mengukur suhu sebelum masuk, terus mereka yang mengarahkan jemaat supaya duduknya berjarak, tidak berdekat-dekatan, seperti itu. Dan yang terakhir Kak, apakah ada dampak pada pandemi ini kepada jemaat dan apa tindakan pihak gereja? Dampak pasti ada beberapa jemaat yang kena gitu kan. Nah, yang terkena itu pasti melaporkan ke pihak gereja. Untuk secara materi juga secara ekonomi mereka juga terdampak. Ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apa reaksi gereja? Kami membentuk biasanya posko untuk membantu orang-orang yang terkena dampak. Nah, misalnya mengumpulkan sembako, nanti dari sini dari sekretariat dibagikan ke jemaat yang membutuhkan, yang terdampak, benar-benar terdampak oleh pandemi ini. Ya, terima kasih buat Mbak atas
penjelasannya tentang COVID-19 ini yang sangat berpengaruh ya pada ibadah di gereja ini. Dan juga terima kasih kepada para pendengar setia KIO FM yang sudah stay tune mendengarkan acara ini hingga selesai, dan semoga pandemi ini atau virus corona ini cepat berlalu, dan buat teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan, dan sekian dan sampai jumpa.